Halo Sobat Talk, selamat datang di podcast Talk to Who, podcast yang menghadirkan ruang berbagi cerita, ide dan perspektif dari berbagai narasumber yang inspiratif. Dengan tagline Masking the Silence, kami percaya bahwa di balik setiap keheningan selalu ada ide, kisah, dan cerita yang layak untuk didengar. Jadi, siapkan diri kalian, buka pikiran, dan mari kita mulai mengungkapkan cerita di balik setiap suara. This is Talk to Who. Halo semuanya, welcome to the first episode of Talk to Who. Nah, untuk di episode pertama ini, kita bakalan bahas bareng siapa sih kalau boleh tahu? Kalau gitu, please welcome Devan dan Romi sebagai BEM dari ITB Swadharma periode 2025-2026. Nah, kalau gitu, kita kenalan dulu kali ya. Dari Devan dulu, boleh diceritakan tentang biografinya? Oke, baik. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama gue Devan Zulkifari Sidik. Gue dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi, Angkatan 2024. Dan di sini gue sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Oke, kalau gitu gimana kalau Romi? Halo semua, kenalkan gue Ahmad Romi Nur Syamsi, biasa dipanggil Romi. Jurusan gue di ITBS ini Teknik Informatika, angkatan 2024. Gue di sini sebagai Wakil Ketua BEM periode 2025-2026, mendampingi Deva. Oke, kayak gitu. Segitu saja untuk perkenalannya. Teman-teman udah pada kenal kan nih, kira-kira nggak mungkin dong nggak kenal. Kalau gitu boleh nggak sih diceritain nih gimana sih perjalanan kalian menuju sebagai ketua dan wakil di BEM periode ini, kira-kira gimana perjalanannya nih? Mungkin kita bicara sedikit soal perjalanan awal. Jadi awal mula tuh kami bisa ada kepikiran untuk naik sebagai pasangan calon BEM untuk periode 2025-2026 itu sebenarnya karena kami memiliki beberapa keresahan lah. Karena kami melihat ada sesuatu hal yang mungkin kayaknya kita bisa deh untuk mencoba memperbaiki, mencoba untuk setidaknya membuat sesuatu hal yang sedikit lebih bagus. Oke. Kebetulan visi saya dan visi Romi itu ternyata sama. Akhirnya ya sudah, pada saat pembukaan BPR, Badan Pemilu Raya, akhirnya kami memutuskan untuk mengajukan diri ya sebagai pasangan calon, dan alhamdulillahnya terpilih. Oke. Kalau gitu bisa nggak sih diceritain ini, kita ulik sedikit kali ya teman-teman, untuk masa kampanye nih kira-kira gimana sih, apakah ada kesulitan kira-kira? Mau menjelaskan? Kebetulan untuk masa kampanye di periode yang kemarin tuh cukup cepat juga ya, karena dilakukan 2 hari, terus juga online juga. Jadi kita hanya memanfaatkan sosial media sebagai bahan branding Iya, situ branding diri kita untuk kampanyenya. Jadi belum sempat kayak orasi lah ya. Oh betul. Jadi kayak gitu. Ya. Berarti cukup menarik sih teman-teman, karena kalau kita flashback ke masa itu, kira-kira untuk Badan Pemilihan Raya itu sangat cepat gitu loh berlalunya. Jadi kayak kita cuma dikasih waktu berapa ya waktu itu? Mungkin secara keseluruhan 1 minggu deh. Iya, 1 minggu. Jadi untuk persiapannya itu cuma hanya 1 minggu teman-teman, dari mentahnya itu, dari raw itu sampai matang gitu. Untungnya kalian terpilih di sini, dan juga kita sudah melihat perjalanannya dan juga performance-nya nih. Alhamdulillah. Sudah gimana kira-kira? Ya, untuk sejauh ini ya mungkin yang bisa kami lakukan adalah memberikan sedikit edukasi ke beberapa teman-teman, dan juga memberikan sedikit perspektif bahwasanya organisasi yang ada di kampus ini tuh nggak seperti organisasi di luar. Di luar itu kan masih terikat dengan namanya sistem abang-abangan, senioritas, dan lain-lain. Kami berusaha untuk mengedukasi bahwasanya enggak kok, di kampus ini organisasinya berjalan secara individual, tergantung dengan visi misi ketuanya, dan juga ya kita menciptakan sesuatu hal yang sesuai dengan diri kita sendiri, kreativitas dan lain-lain. Oke, sangat menarik kan ya teman-teman, untuk wajah baru nih kemarin di periode ini, karena kalau boleh
senggol sedikit kali ya, karena kan agak sempat mati suri nih teman-teman. Jadi kita menghidupkan kembali cahaya yang ada, harapan yang ada untuk di periode ini dan selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong nih, setelahnya kita bahas ini kali ya. Untuk habit nih Oke. kira-kira kalian di kampus nih ngapain aja sih? Teman-teman pada penasaran nih. Selain nugas nih, kebetulan kan kita lagi pusing nih mau UAS. Lagi sibuk nugas nih, kira-kira kalian selama ini ngapain aja sih di kampus? Untuk saat ini mungkin kita mempersiapkan proker kali ya dari gue sendiri dan juga Depan lagi sibuk-sibuknya ke situ. Cuman kalau untuk mungkin gue ceritain sebelum gue naik jadi di organisasi kali ya. Oke, boleh. Mungkin sebelum naik di organisasi mungkin seringnya nongkrong di kampus dulu sebelum pulang kali ya. Jadi habis selesai kelas duduk-duduk dulu di kantin ngobrol-ngobrol sambil ya nyari-nyari tahu, apalagi waktu itu masih jadi maba. Jadi nyari-nyari tahu tentang apa aja yang ada di lingkungan kampus gitu. Kalau dari Devan sendiri gimana nih untuk habit di kampus ini? Oke, tentunya sebagai mahasiswa pasti sibuk dengan akademik juga ya. Cuman di luar dari itu, karena kesibukan kami, kita berdua sebagai organisatoris, ya tentunya pasti sedang fokus ke arah sana, berfokus pada proses atau program-program yang sedang kita jalankan. Kebetulan nanti, ya di minggu depan ya nanti bakal ada program kerja kami. Di luar itu yang mungkin sibuk TW-TW. Kalau Apa tuh TW kalau boleh tahu ya, nih Kak? TW-TW itu kita ketemu sama beberapa organisasi yang ada di kampus-kampus lain, ngobrol, sharing, studi banding, atau bahkan ya kita sekedar untuk ngobrol-ngobrol biasa aja. Mungkin sibuknya untuk saat ini gue lagi kesana. Cuman kalau habit umumnya ya pasti kita belajar, kuliah, dan lain-lain. Oke, kalau itu kan di seputar akademik ya teman-teman. Kira-kira di luar non akademiknya nih, kira-kira kalian suka nggak sih main games kayak mungkin yang lagi viral saat ini kayak Roblox atau Mobile Legend gitu. Kira-kira ada nggak nih yang kalian mainin gitu? Kalau gue sih sempet ya, karena ini sebelum kita masuk di semester ini gue sempet, waktu itu Roblox kan lagi rame-ramenya ya. Betul Ya, tuh. Jadi, Apa sih namanya gunung-gunung ya? gunung-gunung kan nggak bisa ke gunung yang aslinya, ke bener. gamenya dulu gitu. Jadi ya yang kemarin tuh ya main Roblox sama Papres juga. Oh iya, kita sempat mabar ya teman-teman untuk mendaki gunung Gunung Daun ya waktu itu lagi viral nih. Cuman untuk yang sekarang mungkin lebih ke game online PUBG kali ya. Lagi sering buat ngilangin mumet-mumet dengan tugas yang ada di kampus, organisasi. Sebagai refreshingnya gitu. Gimana kalau dari Pak Pres kita nih kira-kira? Ya kalau dari gue sebenarnya ya tadi udah sempat disenggol ya, kita pernah main Roblox juga. Cuman untuk saat ini kayaknya gak ada waktu sih sebenarnya buat main game. Paling main gamenya Block Blast. Block Blast itu andalan kita sih kalau lagi mumet di matkul ya teman-teman, kita pasti main Block Blast ya. Main Block Blast, apalagi kita angker ya, anak kereta. Lagi nunggu kereta atau lagi di kereta, desek-desekan, tinggal main Block Blast. Bener. Dimanapun, everywhere, anywhere, Block Blast. Block Blast. Boleh masuk Block Blast. Nah kalau boleh tahu nih ngomong-ngomong soal Block Blast, kira-kira high score kalian berapa sih? Spill dong. High score ya 25 juta kan. Ada 25 juta. Itu kalau dicairin bisa dapat Vario guys. Oke, kalau gitu selain games nih kalian pasti punya hobi doang ya kan? Ada. Kira-kira boleh gak sih diceritain kalian hobinya nih setelah dan sebelum menjabat, kira-kira ada perbedaan gak sih dari hobi nih? Untuk hobi ya, jujur hobi gue itu sebenarnya entahlah ini masuk hobi atau enggak, cuman gue suka sama kesenian. Suka sama sesuatu hal yang berkaitan sama seni. Tapi gue nggak bisa melakukan. Ketika udah menjabat, dapat wadahnya, bisa menghasilkan wadahnya juga. Akhirnya gue tertarik sama kesenian lah, yang berkaitan sama musik, sama tari, lukis dan lain-lain. Oke, kalau gitu dari Romi nih kira-kira hobinya apa sih? Kalau gue sih sebelum
masuk ke kampus ini ya, Hmm. sering olahraga kayak volley gue suka, Hmm. terus futsal, terus apa lagi ya? Ya basket kadang-kadang. Cuman untuk pas masuk ke sini jadi nggak ada waktu, Oh benar. sibuk nugas, sibuk yang lain-lain. Mungkin sekarang lebih dengerin musik aja kali Oh ya, dengerin buat musik. ya lagi-lagi menghilangkan Rasa penat ya. rasa penat, refreshing, Mm-mm. dengerin lagu. Oke, kalau gitu boleh nggak sih spill nih? Kemarin kan kita udah ini ya teman-teman. Kalau udah tahunan tuh biasanya anak Gen Z tuh ngambil rapot nih. Rapotnya tuh Spotify Rap nih. Kira-kira boleh nggak sih spill top one-nya aja deh, top satunya deh. Kira-kira dari Spotify Rap kalian tahun kemarin. Kalau gue ya, karena eh gue pecinta lagu R&B sebenarnya. Jadi Mm-mm. top one Spotify gue tuh ada namanya Make Iris. Oh, Mick Make Iris. Iris. Ya, dia top one gue. Kira-kira judulnya apa tuh, Kak? Judulnya itu yang Easy. Nah, Easy. itu enak banget. Silakan teman-teman nanti dengerin. Silahkan didengerin teman-teman. Ini rekomendasi dari Papres kita. Kalau dari Romi kira-kira apa nih? Kalau gue sih akhir-akhir ini lagi suka sama Hindia sih. Oh India. Lebih ke judulnya yang Everything You Are. Everything Worth itu mantap banget sih, jujur itu lagu ngena banget ya kita Itu sebagai Gen Z nih. relate sekali. Apalagi lagu-lagu Hindia banyak kan. Jadi lagi seneng ke situ. Jadi dengerinnya itu mulu. Oke, kalau gue pribadi sih jujur Nadine masih di hati teman-teman. Gue top 1 gue masih album Untuk Dunia, Kotor dan Cintanya. Terus juga untuk top one songnya itu ada di Rayon Perempuan Gila ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal musik dan olahraga tadi ya sempat disenggol ya. Kita kebetulan di sini punya UKM yang dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Kira-kira UKM kita tuh ada apa aja sih, Kak? Oke, untuk di kampus ini Mm-mm. yang kebetulan sedang berjalan, itu ada 5 teman-teman, ada 5 UKM. Mm-mm. Ada UKM Kesenian, kebetulan baru rebranding kemarin namanya jadi Swadita, Swadharma Daya Cipta. Ada olahraga ini dibagi lagi menjadi 2, ada futsal. Tadi Romi sudah menceritakan, dia kan suka futsal. Di kampus ini ada futsalnya juga. Oke, gitu. Selain futsal, ada badmintonnya yang suka olahraga. Di luar itu Torhanian, Rohis dan Rokri. Oke, kalau denger sih gue kemarin futsal abis latihan ya. Ya. Itu hari apa sih? Oh, kalau kemarin futsal baru latihan itu di hari Kamis sore. Dan kebetulan katanya nanti di tanggal berapa, Senin ya? Ya pokoknya itu teman-teman. Senin nanti dicek lah ya. Entahlah ini juga ditampilinnya kapan. Iya. Jadi Senin nanti akan latihan lagi setiap sore. Kalau keaktifan dari UKM yang lain gimana nih, kayak musik nih kira-kira? Oke, kebetulan di periode gua, spesialnya di gua, karena gue melihat bahwa kampus kita ini kan landmarknya sebenarnya kota tua ya. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya pengen menonjolkan di keseniannya sebenarnya. Dan kemarin pada saat kita sudah mulai menjabat, alhamdulillah saya juga punya beberapa teman-teman di beberapa kampus yang akhirnya ya keaktifan Swadita itu kemarin kita sibuk ke studi banding sebenarnya. Ada ke USV Jayabaya, ada ke GPSITL Trisakti. Kita belajar sekaligus sharing lah. Mereka latihannya kayak gimana, kegiatannya apa aja dan lain-lain. Oh, jadi membangun koneksi juga ya dengan kampus-kampus lain. Jadi betul. Mungkin nanti event-event bisa mengikuti gitu ya untuk di luar kampus dan juga di dalam kampus gitu. Terus juga selain musik tadi ada apa lagi kira-kira? Ada Olahraga untuk futsal tadi udah dibahas, teman-teman. Untuk badminton gimana nih? Ya, untuk badminton juga sebenarnya sama ya. Baru kalau nggak salah bulan April kemarin itu baru diadakan latihannya. Cuman memang belum terlalu rutin karena masih banyak hal yang harus benahi kembali supaya bisa aktif. Di luar dari itu ada juga kerohanian. Rokris itu Natal kemarin. Di tahun kemarin itu Natal, mereka ngadain kegiatan. Ada juga Rohis yang kemarin kurban ya. Kurban. Boleh nggak sih ceritain itu pas kegiatan kurban tuh ngapain aja sih Rohis? Ya boleh. Ya
seperti biasa kurban pasti memotong hewan kurban Oh kan. bener, ya nggak mungkin motong gaji Betul. dong teman-teman ya. Betul. Sorry nih, boleh lanjut? Kebetulan juga kemarin tuh gue jadi ketua pelaksananya di Oh Oh, oke. betul. kurban Mm. kemarin. Di berarti tahun ini tuh kampus ITB Swadharma tuh ada total 7 hewan kurban. Yang diantara itu 6 kambing dan 1 sapi. Betul teman-teman. Untuk Gitu. ya jadi untuk kegiatan Rohis dan UKM lainnya juga masih aktif banget nih teman-teman ya kan untuk diikuti gitu loh untuk kedepannya. Ngomong-ngomong tadi soal aktif, kira-kira gimana nih untuk keaktifan berorganisasi di sini nih? Ya, Tanggapannya boleh nih Kak satu-satu. ya mungkin eh sedang dirasakan sama beberapa kampus di luar juga ya mungkin ya, karena eh dari beberapa saya ketemu teman-teman dari mahasiswa luar, Mm-mm. sebenarnya sama, mereka mempunyai masalah peregenerasian lah. Bahwasanya keaktifan dari para mahasiswanya nih saat ini berkurang sekali. Oke. Jadi ya mungkin salah satu faktornya adalah banyak sekali konten-konten di sosial media Mm-mm. yang gimana ya, memperlihatkan sisi buruknya dari organisasi. Oh Ya, betul. ada abang-abangannya, Mm-mm. kakanda, adinda, dan Oh, lain-lain. berasa tuh, berasa. Berasa. Tipis teman-teman. Ya hal-hal seperti itunya lah yang bikin mungkin ya Mm-mm. minat organisasi berkurang. Oke. Makanya baik lagi ketika kami naik menjabat, kami pengen coba untuk menghilangkan kultur-kultur yang seperti itu. Biar ya udah fokus ke mahasiswa nih pengen melakukan apa, biar nggak disetir sama abang-abangannya, nggak disetir sama pihak-pihak yang lain-lain lah. Oh betul. Oke sih, kalau itu gue setuju sih jujur, karena jujur selama ini kan gue juga menjabat ya teman-teman. Kalau for your information, gue sebagai kepala menteri Kominfo gitu loh. Jadi gue jujur selama ini berasa gitu kulturnya tuh kita membawa kultur baru dan juga wajah baru gitu teman-teman. Jadi lebih produktif dan juga lebih kekeluargaan ya tagline kita ya. Iya, betul. Oke, gimana? Tadi bahas tentang regenerasi nih, ya kan? Kan di waktu dekat ini bakalan ada BPR ya, Betul, namanya. Kira-kira tanggapan kalian gimana sih untuk regenerasi kali ini? Harapannya juga boleh, silakan. Oke, mau saya dulu? Untuk Boleh, guys. regenerasi ya, kebetulan kalau untuk dari BEM, kita sudah mempersiapkan lah mungkin orang-orang yang mungkin bakal naik nanti. Kita tuh dari BEM membentuk namanya internship di BEM. Itu dilakukan tuh selama 6 bulan awal kita menjabat. Terus habis itu kita naikkan mereka sebagai anggota BEM aktifnya di Raker kemarin juga. Mungkin kalau teman-teman yang follow IG BEM, kemarin kita habis ngadain Raker juga. Betul. Jadi mungkin di situ kita sambil apa ya, ngasih pemahaman lah soal lembaga itu seperti apa, biar nanti ketika di periode depan mereka sudah siap nih, gitu. Ya, Jadi mau nih naik, ya udah sudah dibekali di internship itu. Jadi kita kayak mempersiapkan ya gitu untuk kedepannya. Nah, untuk harapannya gimana nih kedepannya nih? Oke, mungkin kalau dari gua harapannya sebenarnya udah pasti ya, pengennya di masa periode selanjutnya bisa menjadi lebih baik lah, lebih baik. Amin. Program-programnya juga bisa lebih bagus, lebih cakep lah pokoknya. Sama mungkin gimana belajar dari beberapa hal yang mungkin di periode kami, saya sama Romi gak bisa atau masih banyak kesalahan. Di periode depan ya harapannya ditambal lah. Oke, kalau gitu kalau dari Romi gimana nih harapannya? Mungkin jangan kendor kali ya. Mungkin dari abis next produk kita mungkin malah makin lebih semangat lagi, karena kita juga udah ngebentuk di periode ini tuh mungkin apa tuh?
Dar-der-dor dar banget. Dar-der. banget gitu. Dar-der nang ning nong ya Betul, teman-teman. jadi kalau misalnya next periodenya nurun kayak sayang banget gitu. Iya. Iya sih. Gitu. Ya jadi kayak sebenarnya kita dimulai dari minus juga nih teman-teman, kita nggak ada arahan sama sekali, terus juga ya kalau boleh curcol sedikit ya maaf nih gitu. Jadi kita mulai dari minus, terus juga kita membangun ya sinergi yang baik di kabinet kita kali ini juga, alhamdulillahnya gimana terbangun ya. Alhamdulillahnya ya. Jadi so far aman banget guys, aman banget walaupun tipis-tipis. Saya mau pingsan yang tipis-tipis. Tapi aman banget terus juga. Oke. Selanjutnya kira-kira di terdekat nih, kan udah di post nih. Ada kegiatan apa sih tuh dari IG tuh rame-rame kemarin? Oke, jadi dalam waktu dekat mungkin tadi di awal ya gue sempat mention. Jadi BEM itu lagi progres lah atau mengadakan program kerja namanya Sosial Ecofest, teman-teman. Oke. Jadi secara garis besar Sosial Ecofest ini sebenarnya kegiatan untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat sebenarnya. Oke. Sehat, bersih, dimulai dengan kita ada namanya kampanye tipis-tipis, coba untuk sosialisasi tapi pendekatannya antara teman ke teman gitu ya, biar relevan. Karena kalau misalkan dijebretin langsung kan nggak semua mahasiswa dapat gitu feel-nya. Make sense. Ya, jadi kita coba pendekatannya pelan-pelan, dari ngobrol dulu di kantin, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Tempat sampahnya kita coba perbanyak. Jadi udah gak ada alasan lagi tuh buang sampah sembarangan. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Alon-alon sing penting kelakon, betul. Oke, gimana? Terus juga gimana sih untuk susunan acaranya nih, kalau boleh tahu spill tipis-tipis? Kalau untuk susunan acara Sosial Ecofest, kita lakuin tuh 2 hari. Oh, 2 hari. Di tanggal 16 dan 18. Oke. Jadi di hari, mungkin garis besarnya aja ya, nanti lihat di IG BEM aja ya. Oke, silakan ya guys, IG BEM. Di tanggal 16-nya itu kita ada campaign di awal, terus ada acara bersih-bersihnya juga. Terus ada papan komitmen. Terus di hari keduanya tuh kita ada festival. Oke, festival. Menarik tuh, Kak. Boleh dong ceritain dong, gue suka nih festival nih, kira-kira kayak gimana sih? Ya, jadi kalau untuk festival, ya balik lagi ya tadi, karena landmark kita Kota Tua, kita berusaha untuk menghidupkan keseniannya. Jadi di festival ini rencananya itu nanti bakal ada performer dari band-band di luar kampus sama di dalam kampus. Oh, jadi band di luar tuh diundang juga. Oke, kalau boleh tahu siapa aja sih? Tadi kan sempat di-mention ya. UKM Kesenian kami Swadita itu coba jalin relasi lah kalau. Betul. Yang tampil tuh adalah relasi-relasi kita. Ada USP dari Jayabaya. Ada GPS dari ITL Trisakti. Wow. Nah, kalau itu kan dari luar nih, kira-kira dari dalamnya nih siapa aja sih yang bakal nampil? Nah, of course kalau dari dalam pasti dari UKM Kesenian kita sendiri itu ada performer tari, ya. Ada performer tarinya dan juga ada performer dari band dari Swadita itu namanya Band Back. Dia baru terbentuk di semester 1 dia nggak salah awal tahun ini. Dan mereka udah mulai banyak panggungan tuh dari kemarin. Saya denger sih. Iya. Dari IG-nya juga dilihat keren banget sih, jujur aktif banget. Terus juga dari UKM musik kemarin juga, kalau boleh senggol tipis ya teman-teman, salah satu anggotanya ada yang ikut lomba nyanyi ya. Itu salah satu prestasi yang patut dibanggakan teman-teman, karena kita aktif gitu loh jadi untuk wadah ini tuh ada dan kalian tinggal mengikuti aja gitu loh. Dan untuk gimana kembali lagi ke sosial, kira-kira open volunteer-nya gimana nih Kak? Kalau boleh tahu dijelaskan. Untuk volunteer kita udah buka ya di kemarin siang. Kita udah buka open volunteer. Nanti ditutupnya di tanggal 15 Juli ya. 15 Juli. Jadi tolong ikuti karena di program ini nggak hanya kayak mungut-mungut sampah aja. Kita tuh lebih ada interaktifnya, ada
seni yang tadi dibilang Heeh. ada festivalnya. Jadi Oke. nggak hanya ngeboringin lah. Oh betul, nggak cuma mungut-mungut sampah ya Kak. Iya. Mungut-mungut sampah saya juga bisa. Tapi ini seru teman-teman karena di hari keduanya kalian bakalan dapetin festival yang seru-seru tadi Betul. dari band-band yang dari universitas lain dan juga dari universitas kita. Terus juga penampilan-penampilan tari juga ya. Iya. Terus juga nanti kalau boleh mention nih, kalian kan nanti ada cap tangan ya, itu kan seru banget tuh. Ya kan nanti ada pemasangan pita juga, benefitnya juga banyak teman-teman kalau join volunteer ya. Ada sertifikat ya? Sertifikat ada sertifikat, ketemu teman-teman Baru. baru juga, sama mungkin moto yang selalu saya tanam ya untuk hal-hal ini tuh coba untuk jadi bagian dalam sejarah, bukan betul. jadi penonton sejarah. Oh, itu kata-kata hari ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sekalian mau menjadi pencipta, silakan join. Ah, itu dia. Join sekarang. Linknya ada di bawah sini ya, oke? Sama kita kan ini di sosial tuh ada kita ngebuka buat UMKM. Oh Jadi iya, mungkin teman-teman. teman-teman dari prodi bisnis digital kan sangat relevan nyambung tuh. Mungkin bisa daftar nanti di hari kedua sosial Ecofest. Jadi kita nyiapin beberapa booth UMKM mahasiswa. Jadi yang mau apa aja ya, bisa makanan, bisa apa aja guys, merchandise mungkin, apapun jadi boleh. Ya kalau boleh saran sih dimsum mentai ya. Jujur saya suka dimsum mentai nih. Kalau boleh ya teman-teman. Terus juga banyak deh pokoknya nanti seru banget ya kayaknya. Itu malam puncaknya ya di tanggal 18. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kakak Devan dan juga Romi sebagai perwakilan dari BEM ITB Swadharma periode 2025-2006. Makasih sudah menyempatkan waktunya nih di siang hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke guys, thank you. Si anjing tulisannya begitu. Kelihatan tapi tulisannya tuh gak jelas anjing. Halo Sobat Talk, selamat datang di Talk to Who, podcast yang menghadirkan ruang... lu mah! Lu gak bisa udah! Jangan, gue ke display! Halo Sobat Talk, selamat datang di Talk to Who, podcast yang Kan ya Allah, sabar dulu. Pelan-pelan. Please welcome Romi dan Devan sebagai perwakilan dari ITB Swadharma. Goblok. Sorry.